Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahabat Taufik Rahman. Ini saya berperan sebagai moderator dari kelompok 11. Sini kelompok 11 akan membahas tentang acuan pengembangan kurikulum pemberdayaan perempuan, pengembangan kurikulum pendidikan luar sekolah. Nama-nama dari anggota kelompok 11 adalah yang pertama, Anissa Yulia Nur Astuti dengan NIM 41. Yang kedua, Anissa Nur Khalifa dengan NIM 42. Yang ketiga, Afifah Nurdiana dengan NIM 43. Dan yang keempat, Yusuf Rizky Kanurwana dengan NIM 79. Selanjutnya, materi dari kelompok 11 akan disampaikan oleh mereka. Kepada kelompok 11, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Sahabat selaku moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan slide yang pertama yaitu tentang pengembangan kurikulum. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian kurikulum dan sejarah kurikulum. Dan sekarang adalah giliran tentang pengembangan kurikulum. Di sini dalam dunia pendidikan sendiri, pengembangan kurikulum selalu dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan untuk memenuhi tuntutan dari perkembangan teknologi dan perubahan dinamika penduduk. Dan di sini ada dua definisi terkait pengembangan kurikulum menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Suparlan, yaitu pengembangan kurikulum merupakan proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu yang kedua menurut pendapat Nana Syaudi Sukmadinata, pengembangan kurikulum merupakan perencana, pelaksana, penilai, dan pengembang kurikulum sebenarnya. Nah, dari dua definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan ada 4 tujuan pengembangan kurikulum yang substansial, yakni yang pertama adalah merekonstruksi kurikulum sebelumnya, dan yang kedua itu menginovasi, yang ketiga beradaptasi dengan perubahan sosial, terutama yang positif, dan yang keempat adalah mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Terima kasih. Selanjutnya, materi slide kedua akan saya Yulia akan menyampaikan materi slide kedua. Pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada 4 level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar, dan negara. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata power, yang artinya keberdayaan atau kekuasaan. Pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Jadi mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Maka perempuan dikatakan berdaya apabila dia dapat mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Kemudian terdapat 2 ciri dari pemberdayaan perempuan. Pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi. Kemudian
Adapun pemberdayaan untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara 1. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco wingking atau teman di belakang bagi suami, serta anggapan swarga nunut neraka katut. Ke surga ikut, ke neraka terbawa. Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami. Jadi kebanyakan kan intinya perempuan tuh harus ngikut dengan suami. Kemudian yang kedua, memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan, sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai keterampilan bisa diajarkan, diantaranya keterampilan menjahit, menyulam, serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan. Untuk yang ketiga, memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Jadi untuk para perempuan bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tingginya pendidikan perempuan toh nantinya akan menjadi ibu rumah tangga. Padahal salah, perempuan itu juga wajib untuk memiliki pendidikan yang tinggi untuk bekal mendidik anaknya atau bahkan untuk membangun usaha sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, silahkan selanjutnya Mbak Anissa Nur Khalifah. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acuan pengembangan kurikulum pemberdayaan perempuan. Acuan pengembangan kurikulum, semua program pemberdayaan bersifat fleksibel serta tidak baku. Pengembangan kurikulum pemberdayaan disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar, lingkungan, dan perkembangan zaman. Sebelum melaksanakan suatu program pemberdayaan, perlu adanya sebuah analisis kebutuhan dan masalah sosial di lingkungan warga belajar yang akan diberdayakan. Pemberdayaan perempuan dilaksanakan sepenuhnya di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau PPA. Hal ini didasari oleh tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dengan mengentaskan kekerasan dan mewujudkan kesetaraan gender yang dialami oleh kaum perempuan melalui penggandaan pemberdayaan perempuan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak memiliki program prioritas yang mereka namakan sebagai program 3Ns. Program 3Ns ini bertujuan untuk mengakhiri permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dan anak. Di antaranya, yaitu 1. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Akhiri perdagangan orang. Dan yang ketiga yaitu akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan. Selanjutnya, guna mewujudkan tujuan ketiga program 3Ns dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak tersebut, terutama pada yang ketiga yaitu mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan, maka Kementerian PPPA sejak tahun 2016 melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan pelaku industri rumahan atau IR. Pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA mengeluarkan kebijakan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan.
Pedoman ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pihak berkepentingan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengembangan program pemberdayaan, terutama pengembangan industri rumahan, agar terkoordinasi efektif dan efisien. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 11. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.